Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak dan Ibu, dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 109 ayat 26. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Sekali lagi saya bacakan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan untuk renungan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah merupakan Mazmur, yaitu Mazmur Daud, Raja Israel. Daud menuliskan Mazmur ini adalah sebagai doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Mengapa Daud bermazmur demikian? Itu dilakukan oleh Daud adalah karena dia selalu atau merasa dimusuhi oleh orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Padahal kita tahu bahwa Daud ini sebenarnya dari masa lalu dia itu adalah orang yang tangkas, orang yang kuat, bahkan walaupun tubuhnya begitu tidak terlalu besar, dia mampu mengalahkan Goliat yang tingginya sampai 3 meter. Dan Daud juga dalam masa lalunya, sebelum dia mengalahkan Goliat, dia pernah mengalahkan singa hanya dengan sebuah tongkat. Begitulah ketangkasan daripada Daud. Tapi Daud mengakui itu semua adalah karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatannya semata-mata. Di dalam pengalaman Daud sesudah dia menjadi raja, ternyata banyak serangan-serangan terhadap dia. Banyak orang-orang yang sombong yang melawan dia. Bahkan ingin menghilangkan nyawanya. Disinilah Daud menuliskan Mazmur sebagai doa memohon pertolongan kepada Allah. Karena dia yakin hanya Tuhan Allah lah satu-satunya pengaduan yang dapat menyelamatkannya. Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga pernah mengalami seperti Daud? Terkadang hidup ini kita mengalami seakan-akan kita tidak menemukan jalan di dalam hidup ini, tidak menemukan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Atau adakah di antara Bapak dan Ibu, saudara-saudari,
yang tidak mempunyai permasalahan dalam hidup ini? Adakah di antara kita yang tidak mempunyai permasalahan? Kalau menurut saya, semua manusia yang hidup pastilah mempunyai permasalahan-permasalahan. Apakah jika kita memiliki banyak harta, banyak teman, kita bisa luput dari permasalahan? Tentu tidak, Bapak dan Ibu. Selagi kita masih hidup di dunia ini, pastilah menghadapi permasalahan-permasalahan. Demikianlah Daud, walaupun dia sangat kuat dan tangkas, walaupun dia seorang raja yang bijaksana, yang dikenal oleh negara-negara tetangganya, namun dia masih menghadapi permasalahan-permasalahan. Itulah sebabnya Daud berdoa dengan nyanyian Mazmur, "Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Di sini Daud menjadi contoh bagi kita bagaimana kita memohon kepada Allah. Tolonglah aku, ya Allahku. Dia bilang, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Jadi dia memohon, dia tidak mengatakan, selamatkanlah aku supaya aku senang, supaya aku luput dari permasalahanku. Tidak demikian, Bapak Ibu. Dia meminta pertolongan itu diakhiri dengan kata-kata sesuai dengan kasih setiamu. Daud mengatakan ini karena dia memang percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah bahwa Allah itu memberikan yang terbaik bagi dia. Bukan sesuai dengan kehendakku, bukan seperti itu kata Daud. Tetapi sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kasih setia Allah. Daud meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana. Pastilah Allah itu memberikan yang terbaik bagi kehidupan Daud. Itulah makna daripada sesuai dengan kasih setiamu. Kasih Allah itu sungguh luar biasa, tiada batasnya. Kesetiaan Allah itu sungguh luar biasa, tiada batasnya. Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang setia. Dia tetap mengingat dan menepati semua janji-janjinya. Itulah yang diyakini oleh Daud. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita juga dalam hidup ini menjadi contoh bagi kita Daud, bagaimana dia memohon kepada Tuhan. Walaupun dia sebenarnya kalau dibandingkan dengan, ya katakanlah dengan kita sendiri, jauh Daud itu lebih kuat, lebih tangkas,
lebih kaya, lebih berada daripada kita. Itu menurut keyakinan saya. Akan tetapi dia masih tetap mengharap kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepadanya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Saya teringat kasus yang telah viral pada akhir-akhir ini. Kebetulan ada yang mengomentari renungan yang telah saya sampaikan, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Komentarnya ialah bagaimana dengan kasus FS dengan PC dan yang lain-lain. Kita tahu FS dan PC dari berita yang kita tangkap dari mass media, dari media sosial, entah itu benar entah tidak, tapi menurut berita dari media sosial atau dari sosial media, bukan main. Mereka itu bergelimang harta. Bergelimang harta. Kalau menurut saya, sampai 7 keturunan pun hartanya itu tidak habis kalau dikelola dengan baik. Tapi harta itu tidak menjadi jaminan bahwa dia telah hidup bahagia dalam dunia ini. Kenapa? Itulah kelemahan manusia. Mungkin saja dia tidak setia kepada firman Tuhan. Kalau dia setia kepada firman Tuhan, pastilah dia akan melakukannya dengan benar. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan dengan benar, dengan setia, pastilah selamat daripada godaan-godaan iblis. Pastilah permasalahan itu bisa diatasinya dengan memohon pertolongan daripada Tuhan Allah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, banyak sebenarnya orang yang lebih susah hidupnya daripada kita. Maksud saya, keadaan ekonominya jauh lebih terpuruk daripada yang lain-lain. Bahkan mungkin kesehatannya jauh lebih tidak sehat dibanding dengan orang-orang yang sehat lainnya. Secara jasmani, maksud saya sehat secara jasmani. Namun orang yang tidak berpunya itu, orang yang memiliki sakit penyakit itu, banyak yang bisa merasa bahagia. Lebih berbahagia daripada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Di mana kunci rahasianya itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari? Kita kembali kepada nats tadi. Memohon pertolonganlah kepada Allah. Memohon pertolonganlah kepada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang hidup itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Minta tolonglah kepada itu. Akan tetapi Bapak dan Ibu, di dalam kita meminta tolong itu,
Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita harus terjadi. Tolonglah aku ya Tuhan Allah sesuai dengan kasih setiamu. Itu yang harus kita katakan. Jadi Allah yang mengatur, bukan kita. Saya katakan demikian karena menurut pengalaman saya, apa yang saya lihat, seolah-olah orang yang berdoa, saya lihat orang berdoa, seolah-olah dia mengatur Tuhan Allah itu, mohon kesembuhan. Seolah-olah Tuhan Allah itu seperti jongos yang bisa diperintah-perintah. Bapak dan Ibu, hal seperti itu tidak benar. Tidak boleh kita melakukan hal seperti itu. Memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena apa yang kita terima daripada Allah sebagai orang percaya, itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita hanya dapat memohon kepada Allah. Ya Tuhan Allah, berikanlah kepada saya begini, begono, dan lain-lain sebagainya. Namun, di dalam doa kita itu, kita harus percayakan kepada Allah bahwa Allah lah yang mengatur. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan yang terjadi. Harus demikian Bapak dan Ibu. Makanya, kalau kita sudah berdoa, memohon kepada Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, harus bisa kita syukuri. Karena menurut Allah itu yang terbaik. Seandainya kita menginginkan sesuatu, pada suatu saat kita menginginkan, ada sesuatu yang kita inginkan, kita sampaikan kepada Allah. Di dalam doa kita sampaikan. Akan tetapi, sudah begitu lama doa kita itu tidak terkabul. Kita tidak boleh kecewa. Karena itulah yang terbaik bagi Tuhan. Bisa saja ada orang berdoa ketika anaknya melamar untuk masuk menjadi pekerjaan tertentu. Bukan main dia berdoa, tapi tidak dikabulkan. Lalu dia mencari jalan pintas. Dia bersandar kepada pikirannya sendiri. Lalu dia menyuap, memberikan suap. Dengan memberikan suap, bisa berhasil. Anaknya mendapatkan pekerjaan tertentu. Tetapi di kemudian hari setelah anaknya itu bekerja, apa yang terjadi? Dia menyalahkan kewenangannya. Sehingga dia pada akhirnya tertangkap oleh pihak yang berwenang dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian dipecat. Nah, bukankah lebih baik kalau dia bersabar mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari kasih setia Allah itu sendiri? Mungkin kalau dia mendengarkan jawaban dari Tuhan Allah sendiri yang akan memberikan hal yang terbaik bagi hidupnya, kasus itu tidak akan terjadi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah sebagai contoh supaya kita dalam permasalahan hidup ini senantiasalah meminta pertolongan kepada Tuhan dan bersabarlah
menunggu jawaban dari Tuhan. Bersyukurlah apapun yang menjadi jawaban dari Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk menutup renungan kita pagi hari ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu pujian bagi Tuhan, yaitu nyanyian buku ND nomor 246. Judulnya adalah Yesus Urupi. Kalau menurut terjemahan saya secara langsung, artinya ini, tolonglah ya Yesus, kira-kira begitu. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau suara saya mungkin kurang merdu. Namun saya akan menyanyikan lagu pujian ini buat Tuhan Allah di antara Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Tuhan Allah, semoga lagu ini, nyanyian ini menjadi pujian bagi Allah dan penghiburan bagi kita semua. Do sol Yesus urupi pamonang maaf. Saya ulangi ya, ada kesalahan dalam menyanyikannya tadi. Saya memang kurang pandai saya bernyanyi, tapi apa boleh buatlah. Kalau kata pepatah orang-orang bijak, lancar kaji karena diulang, ya kan begitu. Jadi kalau parang yang tumpul sekalipun, kalau diasah pasti akan semakin tajam. Demikian juga saya menyanyi ini masih tetap belajar. Yesus urupi pamonang mahami, tatap maguguni naholomi, naso masa di mangonggop di hami, laing polgahon nado hami sude, saya dipikiri si bolis dalana, manang beha atong tong asahana. Terima kasih, cukup satu ayat saja karena kurang fasih saya menyanyikannya. Dengan berakhirnya lagu tadi, nyanyian tadi, maka saya akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tetap dalam lindungan Tuhan. Semoga Bapak dan Ibu dalam aktivitasnya hari ini diberkati oleh Tuhan. Para pedagang kiranya mendapat untung, para petani kiranya satu saat nanti akan panen dengan baik, jauh segala hama. Kemudian buruh, karyawan kiranya semakin kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan apapun pekerjaan kita, pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberikan berkat-Nya yang melimpah. Demikianlah harapan saya. Semoga renungan ini menjadi dapat Bapak dan Ibu kita semua mendalaminya. Kiranya Roh Kudus turun atas kita semua. Amin. Shalom.